Pun di beberapa tempat sebenarnya juga nggak cuma difungsikan sebagai gorengan tok kan sebenarnya. Ya. Di sini tuh kan minyak goreng itu sudah sampai di ranah kebudayaan, bahkan di kuliner misalkan. Udah di ranah kebudayaan, misalkan di Minang atau di banyakan daerah Sumatera itu kan paling banyak mereka konsumsi atau mengolah makanan itu kan pakai minyak goreng. Mohon perhatian, black box akan segera dibuka. Let's open the black box. Ketela digoreng, daun bayam. Oh, kalau ketela ya, padahal ketela juga bisa direbus ya. Bisa direbus, Jadi bisa dibuat tape, bisa dibuat untuk getuk, bisa dibuat untuk cendol itu. Ini aku banyak sekali. 500-an? Enggak sih, itu lagu Mas. Oh iya. Tanya apa? Gimana? Ya wes. Jadi kan gini, maksudnya Mas Arif, seandainya dia menjadi pengusaha bisnis Ya. Minyak goreng. Ada tahap 1 untuk beradaptasi, tahap 2, tahap 3. paling ekstrim ya kalau langka ya ngapain kita jualan bisnis Jadi yang arahnya nanti pembisnis gorengan itu sedikit. Karena pembisnis gorengan sedikit, harga gorengan pun mahal, dibeli. Misalkan kita di lingkup satu kota ini, yang jualan gorengan cuma 5. Masa kita beli gorengan pindah kecamatan? Tapi kita butuh, ya berangkat kita gitu loh. jadi malah Apapun ini yang justru langka, menjadi peluang untuk pembisnis gorengan. Benar. Siapa yang dia bisa Bertahan. Kalau nggak bertahan sejak dini, kalian harus pindah profesi lah. Pemulung kayak atau apalah yang nggak berkaitan sama minyak goreng ya kan. Mulung minyak goreng. Daripada kita ngeluh soal minyak goreng, kita nyalakan pemerintah. Pemerintah juga pusing ya kan. Ya kan? Pemerintah kan mikir banyak ya kan. Mikir kesehatan, pendidikan. Saya sedang menjilat Black ini. box. Yes, Saya yes. sedang Pak menjilat. Jokowi nggak apa-apa Pak Jokowi, aman. Soalnya di sini ada Mas Wahyu, siapa tahu dikasih jabatan nanti ya. Oh iya. Iya kan? Boleh pesen ya? Nggak tahu loh. Tapi pernah enggak sih kalau misal, tapi ini agak out of topic sih. Tapi lebih kalau misal skema kelangkaan akan suatu hal itu bakal sering terjadi di kedepannya nih. Nah, kalau maksudnya gini, kelangkaan itu sebenarnya bisa dicegah ataupun kita harus lebih kreatif kalau ada sesuatu yang langka atau gimana? Nggak terus minyak goreng loh ini. Kalau untuk saat ini momennya kita beradaptasi. Kalau untuk saat ini. Nah, sekalipun kita beradaptasi, kita juga harus mencegah dengan hal lain yang mungkin juga bisa langka di kemudian hari. Mungkin juga beras langka. Kita generasi muda, siapa yang punya cita-cita jadi tani? Coba kita evaluasi lah, kita bersama evaluasi. Tani. Secara individu, Tani, secara... bro. Oh iya, maaf loh Cak Yoga. Loh, ya enggak Bukan. apa, evaluasi. Bukan karena nggak menganggap gimana, tapi memang benar sedikit sekali orang yang punya cita-cita bertani, karena memang bertani itu pekerjaan yang berat gitu loh. Iya. Kemudian juga nggak dianggap mulia. Baru kita nanti kalau misalkan merasa Mungkin langka, prestisnya kurang gitu ya, kurang. sebagai petani. Jadi mungkin inilah Cak Yoga, kamu apa ya? Jadi ikon. Jadi petani ikonnya Cak Yoga. Misalkan bertani sambil memakai jas. Oh, gitu figurnya kan. ya. Yang pakai susah itu mobil kalau mewah. Geja sih. nyucinya yang susah aja. Repot. Enggak. Pulang bisa digebukin Kok banyak yang istri. nggak kepikiran nih saya. Heeh. Aneh memang ya. Enggak aneh sih Sebenarnya kan sebenarnya. tadi serius ya kayak gitu. Enggak, saya bercanda. Tapi itu tadi kembali ke masalah kelangkaan. Kalau anggap aja besok yang paling primer nih, air mineral Bener. atau air yang konsumsi itu mulai langka nih. Siapa tahu kan ya, 3 Kota tahun besar ke kan depan. sudah di kota besar. Nggak harus kota besar, kota kecil misal langka, Oh, ya merata lah. kota kecil di tengah gurun gitu kayaknya. Nah, apakah kita bisa mencegah itu dari sekarang saat mungkin kita bisa melihat referensi dari negara-negara tandus? Mereka kan tetap butuh juga kan. Di sana langka, tapi mereka udah menyediakan solusinya untuk air. Benar. Misal kayak nangkep embun ataupun nangkep apa kayak gitu loh. Apakah mungkin ya, mungkin siapa tahu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi air mineral yang langka. Saya kemarin baru saja nonton dokumenter 2016 di Papua dan Kalimantan. Judulnya apa, Cak? Ketik aja dokumenter 2016 pohon sawit di YouTube. Oh, Itu iya. paling atas.
Di sana itu ada banyak sekali lahan dibuka, terus masyarakat itu punya sertifikat. Ternyata apa namanya SHB atau semacam itu kan yang bisa mengeluarkan surat itu kan dari perizinan satu pintu itu kan. Nah, sedangkan masyarakat itu juga punya sertifikat, jadi ganda. Dan kemudian karena masyarakat tidak punya power, dibuka paksa dengan aparat pun kan bisa. 2016 itu belum lama. Jadi buka lahan secara besar-besaran itu benar-benar terjadi kita hari ini. Dan letak kita ironisnya kan di seharusnya situ sebenarnya. nggak mungkin bisa kelangkaan minyak goreng karena di mana-mana sawit. Terus ini di Gemah, wilayah kita sendiri Gemah itu banyak sekali lahan dijadikan sawit. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti main ke Gemah ya kan, tengok aja kanan kiri setelah masuk JLS. Gemah itu Tulungagung ya? Gemah ini Tulungagung, tengok Pantai kanan ya? kiri. Di pantai banyak ini. Sudah 1 meter, ini sudah umur 1 tahun mungkin, 1 meter sawit itu di sekitar sana. Jadi kita sebenarnya jadi tempat yang tidak mungkin kelangkaan minyak goreng. Yang jadi tempatnya mungkin itu kita jadi tempat yang langka air harusnya loh ya. Karena banyak lahan yang sudah polos, benar-benar polos itu loh, tandus, adanya sawit. Kalau di Indonesia mungkin yang paling langka ya, atau hampir nggak ada itu roket. Untuk Sangat langka loh roket itu di Indonesia. Pabriknya. Tapi nggak langka. ada di setiap kecamatan roket piken itu loh, warna merah. Oke. Tapi bener, kenapa kok kita bisa sampai langka roket? Trenggalek kan apa? Iya, padahal jargonnya meroket. Jargonnya meroket. Nah, Roket Indonesia langka. sendiri itu malah nggak banyak roket. Karena roket di sini difungsikan tidak sebagai kata benda. Oh gitu. Iya, roketnya di sini itu kan kata kerja, gitu. Meroket. Iya. Jadi kata Iya. kerja bukan jadi kata benda. Gini. Kelangkaan akhirnya. Apakah langka bahan bakar roket atau langka material? Padahal di sini kalau kita melihat Indonesia kan kaya akan Langka mineral. ilmu pengetahuan. Iya, mineral Langka mineral ilmu banyak, pengetahuan. ilmu pengetahuannya ya. Banyak yang pinter, mungkin males aja mereka bikin roket. Enggak, Ya. gini. Kemarin saya juga Malah jadi objek wisata mungkin kalau ada roket di pernah lihat Indonesia. Saya juga lihat di YouTube. Itu kita apa yang energinya punyanya Iron Man itu loh. Ya itulah, ya. Itu. Saya kurang paham betul. Iya itu. Ya. Itu kan sekarang kan lagi ada penelitian untuk energi itu menjadi sumber energi utama Mm-mm. di dunia ini. Nah, setelah ada seseorang Indonesia, dia meneliti energi itu. Itu orang Indonesia penelitinya kan? Lah iya. Dia meneliti energi itu dan ternyata bahan bakunya itu ada di Indonesia Indonesia. yang punyanya Iron Man. Ya, kita bisa buat itu. Tapi katanya orang yang di YouTube itu, undang-undang kita sekarang itu melarang untuk menggunakan bahan itu. Jadi bahan itu tidak bisa digunakan di sini. Gitu. Jadi itu mungkin juga salah satu menjadi faktor kenapa kita tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya di sini. mungkin kalau ada yang berminat mau mencari bahan itu terus dijual di start itu industri. bahan-bahannya loh untuk lampu petromak. Lah ya, nanti Kan sekarang dilarang lampu petromak enggak. lah ya kan dilarang di Indonesia. Dilarang. Ya udah kita jual aja di start industri. Oh iya. Mungkin nanti Mas Tony Stark bisa nelpon yang punya YouTube itu ya. Mm-mm. Biasanya pemerintah itu jago jual sih, batu bara, sawit itu kan dijual. Mm-mm. Kita bener-bener punya alamnya itu punya gitu loh, diambil kemudian dijual. Katanya kalau misalkan ada kemarin tambang kita olah, mana olah, kita ambil, cuma kita ambil kita jual. Memang bener di situ kita bisa ikut menikmati, kemungkinan kecil ya kan. Tapi rata-rata yang terjadi biasanya kita cuma menjual. Kita punya semua bahan baku. Misalkan Soalnya gini, mungkin lebih praktis ya. lebih praktis, lebih cuan kayaknya. Bukan lebih cuan sih, mungkin lebih praktis. Soalnya ketika kita mau masang ini ya, masang beberapa tempat untuk yang produksi bahan itu tadi, mungkin Indonesia kan susah banget.
Contohnya, misal kita mau buka di sini, misal di Trenggalek lah atau di kota terdekat kita, daerah misal kayak gitu, dibangun pabrik, pasti ada beberapa pihak yang kurang setuju, akhirnya demo, nggak mau pembebasan lahan dan lain sebagainya. Padahal itu kalau mereka mikirnya jangkanya sangat panjang, ketika ada rumah produksi atau tempat produksi ataupun pabrik, ya kan lebih enak. PR-nya lagi satu soal masyarakat ini. Ada PR kemarin dibahas di mana-mana sih. Materi soal kreatif itu kan di segala jenjang SD, SMP, SMK itu ada kan. Nah, untuk kreatif bisa secara individu semuanya bisa. Cuman di materi tersebut intinya adalah banyak anak yang bisa kreatif, bisa cerdas lah, ilmu pengetahuannya SDM-nya bisa lah diolah. Tapi yang nggak bisa itu soal kerjasama. Jadi di Indonesia banyak orang yang mampu, banyak yang punya ilmu pengetahuan. Cuman kesulitannya kita pasti tidak bisa untuk kerjasama. Padahal dan udah untuk digadang-gadangkan gotong royong ya. Padahal kita misalkan Indonesia. mau butuh roket itu butuh ilmu pengetahuan dan butuh kerjasama. Nah makanya dari situ kita ambil contoh saja lah. Olahraga apa yang bisa kita dapatkan medali emas? Pasti olahraga yang individu atau ganda. Kalau yang tim tidak mungkin, karena ini PR dari pendidikan Indonesia di situ. Saya sangat memahami di situ. Harus lebih, terutama kan generasi muda ini harus lebih peka dengan kelemahan-kelemahan seperti itu. Ya mungkin mulai belajar untuk masuk ke kebiasaan apa ya? Kolektif mungkin ya. Misal kita mau bikin apa, kalau misal belum ada sponsor atau apa dan lain sebagainya, jangan berhenti di situ. Kita masih bisa dengan cara kolektif itu tadi. Nah, itu mungkin bisa dicoba oleh anak-anak kecil ya. Misal 500 jadi rokok kan. Anak SD biasanya gitu. Ditanamkan sejak dini kan. Energi terbarukan itu sebenarnya banyak sekali loh San di negara kita. Contoh yang paling kecil ya. Ini pernah ditemukan fakultas apa saya lupa. Cuman ini energi bisa sangat membantu untuk energi listrik. Dan dia pakai cuma gelombang bolak-balik. Artinya dia menggunakan pantai. Kita punya banyak pantai. Jadi dikasih gelombang ombak. Gelombang ombak untuk membangkitkan. Dikasih apa namanya itu saya lupa. Pelampung kayak gitu kan. Bukan. Turbin. Intinya turbin. Saya lupa itu sistemnya bagaimana. Yang jelas itu menggunakan energi bolak-balik dari air pantai. Kalah sama Pok Darwis soalnya. Itu sudah diterapkan di negara mana saya lupa. Nah iya, kalau di Indonesia masih kalah sama Pok Darwis. Banyak sekali negara yang menggunakan. Karena opsi Indonesia itu yang pertama adalah mari datang ke sini untuk bermain dan bersenang-senang. Iya, Indonesia itu lebih mengutamakan itu. Jargonnya itu visit Indonesia. Ironinya nggak di situ. Ironinya kemarin itu penemuan itu kan sudah dikembangkan berkali-kali ya. Mungkin teman saya kemarin yang mengembangkan itu yang ke 1000 berapa itu kan. Jadi itu termasuk dalam salah satu teknologi energi terbarukan. Cuman setelah jadi pasti nanti diminta oleh kampus. Nah, kampus nanti dihaki. Kan otomatis tidak bisa kita menggunakan hasil penelitian kita tadi nggak bisa kita manfaatkan, kan sudah dihaki oleh pihak tertentu gitu loh. Padahal itu bisa dimanfaatkan. Mintanya itu secara baik-baik apa ada unsur-unsur? Ya mungkin Itu karena karena keperluan penelitian kampus. Iya. Dan dipandu oleh kampus. Jadi mahasiswa istilahnya skripsi lah. Tapi kalau itu soal emang regulasinya sebenarnya seperti itu. Bener. Sebenarnya benar sih. Kecuali kalau anak-anak yang penelitian tadi bisa menerapkan di rumah, nyatanya juga nggak diterapkan. Nah, itu. Jadi Pertanyaannya di eksekusinya. situ. Eksekusinya. Kalau ngomongin Udah banyak pemikirannya ya Banyak iya jelas. sekali. Iya. Kita cari jurnal itu dimanapun. Di Simki yang lumayan kecil. Wah, kamu mau ilmu apapun, roket ada. Tapi nggak bisa buat kan, langka roket di Indonesia. Iya, langka. Terus kemudian kita kesulitan untuk bersatu. Jadi sebenarnya Pengetahuan kita hanya individual. Kalau untuk kerja tim kita kesulitan. teknologi kita ini tinggal eksekusinya. Terus ada lagi anaknya Dono. Anaknya Dono itu salah satu orang Indonesia yang menguasai reaksi fusi energi terbarukannya dari nuklir ya kan.
tapi dia nggak mau pulang ke Indonesia karena Belum dia mungkin ya, belum. pernah ditawari kan di Jawa Tengah kalau nggak salah itu sudah dibuatkan untuk penelitiannya dan itu nggak standar, itu juga dari BUMN. Kemudian dia pilih menetap di satu tempat daripada dia dituntut untuk menyelesaikan ini di tempat yang tidak standar itu tadi. Iya, kalau Nah, ya, makanya aku bilangnya kalau belum. Belum. Nuklir ya harus Terus standar resiko. Bos. undang-undang kita juga belum punya yang Ya itu mengatur. nanti kan kalau terbengkalai direspon Pok Darwis kan? Terbengkalai, Oh, enggak jadi tuh. difungsikan. Heeh. Cuma untuk apa? Kafe. Nah, semacam itu kan. Iya, kelompok Lumayan, kan? kelompok sadar wisata kita itu. Soalnya dengan keindahan alam kita bisa menikmati seperti itu. Tidaknya nggak cuma wisata. Nggak resiko. Kafe lah. Kafe kita Kafe. bisa makan di tempatnya. Yang ada logo nuklir kayak gitu ya. Apa bisnis kalau bisa? Lanjutkan, Cak. Loh, soalnya ini Pak Yoga kan dari pertaniannya itu mau dikelola secara mandiri di kafenya. Kayak gitu ya nggak apa-apa kalau apa emang udah nemu lokasi nuklir juga? Oh, udah. Oh nggak di lokasi nuklir ya? Heeh. Kan itu tadi Nuklirnya kafenya lewat Vandal. Vandal. Tapi Jadi- ya lobby dulu. gambar roket. Menurut teman-teman kita aneh nggak misalkan kita merasa apa ya langka di minyak goreng gitu loh. Sedangkan Ini. itu cuma masalah Gini. Kecil. Kalau saya nyambung dari belum jadi tanya Mas Jati sama Mas Aga. Nggak masalah. Aku pun juga nggak pengen jadi tukang gorengan. Lanjut ya, berarti lanjut aja. Gini. wah iya kita tadi bahas tukang goreng kan. Iya, jadi gini, mungkin pertanyaan saya tadi ingin merespon pertanyaannya Mas Aga. Kenapa sih kok langka? Gimana tadi Bu? Bisa bilang Mas Aga? Ya, apa yang kita lakukan ketika ada kasus kelangkaan apapun itu. Oh iya, gini, saya terlintas di pikiran itu seperti ini tadi. Sebenarnya kita itu tidak bisa menghindar dari kata kelangkaan karena sumber daya ini ada yang terbarui dan ada yang tidak. Untuk yang terbarui mungkin kita masih bisa antisipasi lah. Tapi kalau untuk yang tidak terbarui itu bisa langka bahkan punah. Jadi kan di sini apa yang kita lakukan untuk menghadapi kelangkaan ini kan kembali lagi ke manusia itu sendiri. Jadi menurut saya manusia itu tergantung apa ya, akhlak kita sendiri gitu. Mungkin kita seandainya kita terlalu serakah dalam hal apapun lah, itu bisa menyebabkan kelangkaan. Jadi kelangkaan ini terjadi itu semata-mata tidak hanya gara-gara salah satu pihak saja, tapi kita juga ikut turut andil dalam menciptakan keadaan kelangkaan itu. Seperti minyak goreng. Katakanlah ada seorang pembisnis minyak goreng besar yang dia sengaja mempermainkan minyak goreng ini agar harga minyak goreng bagus gitu ya. Tapi kan kembali lagi pengusaha itu memiliki pemikiran seperti itu akibat dari masyarakat yang ketergantungan dengan minyak goreng itu sendiri. Jadi ada hukum sebab akibatnya. Andaikan kita kemarin tidak terlalu serakah untuk mengkonsumsi minyak goreng itu, kita ya hidup itu ya biasa coba menyeimbangkan. Mungkin hal ini tidak terjadi. Itu pun bisa diterapkan di berbagai macam hal yang mungkin akan langka. Iya. Ya, misal kayak air mineral tadi, terus roket. Kita kan juga sama sekali nggak menggunakan roket, jadi nggak pernah langka kan kayak gitu. Iya, seperti itu. Malah sebenarnya kalau saya lihat yang paling fundamental dari permasalahan ini ada pada individu kita masing-masing. Semua permasalahan Pak Yoga kalau kita ngomong kayak gitu ya tetap di individu. Maksudnya kalau kita coba nganalisis di ranah sosial gitu ya, ranah sosial sebenarnya jadi pola kehidupan tadi sih. Sama yang paling benar ya itu tadi tentang gotong royong, tentang sistem kerjasama itu tadi.
Karena kita selalu apa ya? Kita akan semakin ke sini menjadi manusia-manusia yang ekonomis kita sekarang. Tidak lebih ke manusia-manusia yang sosial, Humanis. individu yang ya humanis dan sosial. Padahal dari dulu kita sering kita sering dipelajari bahwa manusia itu adalah manusia makhluk sosial. Kita tidak bisa terlepas dari kehidupan orang lain. Namun pada akhirnya kondisi sosial ini dijadikan sebagai ranah-ranah ekonomis dari apapun. Misalkan kamu tani dari apa, minyak goreng tadi. Pada akhirnya kan menjadi suatu sistem ekonomi kan sebenarnya. Iya. Kemudian jadi urusannya jadi dagang. Ngomongin lagi tentang akhirnya kalau kamu ngomongin dagang pasti di profit yang bisa menaikkan taraf hidup seperti kata Kak Arif tadi. Oh, aku lebih hanya dengan pisang yang biasa kemudian dijadikan pisang goreng sudah merubah taraf hidup kamu. Pola-pola pikir seperti ini sepertinya yang mungkin menurutku itu di ranah sosial sangat-sangat Jadi, kompleks dan Ada menjadi sebuah permasalahan. Jadi- ketidakseimbangan di dalam pola pikir kita Iya. tentang ekonomis sama humans. gitu Iya. ya. Jadi kan berarti kan keadaan ini bisa terjadi karena tidak keseimbangan itu. Terlebih kita menjadi manusia-manusia yang sangat bergantung sekarang. Padahal jelas ketergantungan kita itu sedekat kita dengan alam kan sebenarnya. Benar. Ketergantungan manusia itu kan sebenarnya sedekat kita dengan alam. Tetapi pada sampai sini kalau kita ngomongin yaitu tadi kalau kita selalu berpikiran bahwa kita harus menjadi makhluk yang ekonomi, kita mendapatkan keuntungan yang besar misalkan. Ya kita akan ketergantungan kita tidak di alamnya, tetapi di keuntungan kita ini tadi. Termasuk Keuntungan yang material ya, terlebih ya. material. Terlebih ya material ya. Mempengaruhi perilaku yang masif mengakibatkan melahirkan budaya. Iya. Terus Dan lagi ditambah kasus kita ini sudah menjadi budaya. jadi Iya. budaya. Tambah lagi kasusnya gini. Kita kan polanya hidup itu hampir sama. Di satu tempat langka minyak goreng, kita antisipasi. Mungkin saya juga beli banyak kemarin minyak goreng. Tapi saya Penimbun. cuma misalkan 3 gitu kan. Oh, ayo. 3 biji. Itu kan cukup untuk 3 hari ke depan. Oh, mungkin biasanya 1 beli minggu. cuma satu. Beli cuma 1. Ini beli 3. Ya itu yang bikin langka. Oh, 3 dari saya tuh yang bikin langka. Kalau satu orang mikir kayak gitu, kalikan aja berapa penduduk Indonesia yang mungkin mikir orang kayak seperti gitu. saya itu juga Habis salah, semua minyak habis, goreng. bener. Misalnya satu orang dijajah 1 mungkin, Ya mungkin itu salah satu. Cuman Itu Memang tadi bener. tentang masa kerjasama. masa kerjasama. Masa Kita pola kerjasama. hidupnya itu kan sama. Nah, kenapa kok kita dengan pola hidup yang sama kita tetap merasa benar gitu loh? Individu kita itu selalu merasa benar, benar nggak sih? Iya. Saya juga mengakui itu. Misalkan minyak goreng tidak sehat, misalkan gitu ya. Tapi saat saya makan, lidah saya merasakan enak ya. Beda, rasanya beda dengan buah pisang, dengan pisang goreng gitu. Pengakuan saya ini saya gunakan apa ya? Sebagai power untuk saya ucapkan ke orang lain kemudian gitu loh. Wah, ya jelas enak digoreng dong, pisang goreng, ya kan? Kalau pisangnya mentah ya Ya kalau mentah beda, Biasa. kalau udah matang terus nggak usah digoreng enak. apalagi misalkan gini, pola hidup kita merubah pisang yang kalau buahnya yang apa ya biasa saja, misalkan bukan pisang kepok atau Cavendish, rasanya kan kurang gimana gitu kan ya, lebih enak kalau digoreng. Akhirnya itu menjadi kebiasaan gitu loh. Jadi kita menggunakan indera kita pun juga harus bijak menurut saya. Kita terbiasa sombong dengan yang kita rasakan ya terus menerus kita akan seperti itu sampai kita bisa mempengaruhi orang lain. Padahal kita harusnya sadar diri, kita mempengaruhi orang lain itu belum waktunya. Kita sejauh apa sih punya ilmu pengetahuan gitu loh. Masa kita cuma mempengaruhi karena yang kita rasakan atau yang kita akui benar saja gitu loh. Pengakuan diri sendiri itu pun harus dikurangi. Kita harus benar-benar apa ya bersosial. Itu menurut saya termasuk mental sih. Yang membentuk kita seperti itu mental. Misalkan semua orang di Indonesia itu berpikiran sama gitu loh. Ya bener, tidak salah. Kita mencium aroma pisang goreng lebih wangi karena dikasih Royco atau semacam itu, ya kita mengakui memang lebih enak. Sedangkan itu berbeda dengan kebutuhan perut gitu loh. Ataupun gizinya ya. Kita di antara itu lidah atau perut yang utama atau
otot atau pikiran atau perasaan. Jadi gini, Mana berarti yang kan- kita puaskan gitu loh. Berarti kan sama saja kita menebarkan hoak gitu ya, hampir seperti itu. Kalau huak enggak, kalau huak misalkan lidah merasakan enak pisang goreng ya bener enak. Cuman bukan huaknya, tapi ke apa ya? Mempengaruhi ke orang lainnya. Kebenaran kita itu dipengaruhkan ke orang lain gitu loh. Oh iya. Iya kan? Semua orang Jadi merasa kita- gitu kan? Memaksa orang lain untuk menjadi seperti kita. Padahal kita sendiri juga belum tentu Kita salah dan kita selalu tidak merasakan rasa bersalah itu. Mana ada orang yang merasa malu dengan informasi hoak yang kita berikan? Jarang kita mengakui seperti itu. Jadi, Tapi ini mengakui. Tapi mengakui ya ini. Kadang saya Cak, mengakui. ini sama Ber- Al-Quran kayak saat ini loh, Cak. Berarti itu Jangan tadi privat, jangan privat. lebih banyak ke pembenaran tentang ini ya. Wah kilaf. Wah kilaf arah Bali nah. Aduh kilaf ya. Tapi terus kayak gitu kan. Saya tadi memang terinspirasi dari yang dibicarakan Mas Jati, Mas Aga sama Mas Prayoga. Saya langsung ingat, saya pernah merasakan itu gitu loh. Pribadi saya sering mengucapkan hal-hal semacam itu dan itu menurut saya harus dikurangi sejak dini. Setidaknya kita bicara harus sesuai dengan apa ya? Ilmu umum lah. Jangan ilmu pribadi gitu loh. Orang lain update status tentang minyak goreng langka, dia langsung riset cari minyak goreng di toko. Oh bener langka. Akhirnya dia ikut komen, ikut balas-membalas. Kan jadi rame gitu loh. Misalkan kita Dan itu cerdas, dilakukan oleh seluruh mayoritas. mayoritas. Kembali Harusnya lagi ke kita menyikapi Topik otak-atik gadok. Iya, Otak-atik gadok. Kalau saya otak-atik gadok lagi kan sebenarnya ini nyambung dengan COVID kemarin gitu. Kita kan kita yang duduk di sini mungkin penonton itu kan kebanyakan kan generasi baru kan ya. Generasi baru. Generasi lama. Iya generasi lama, tapi mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang normalnya, itu kan generasi lama ini yang trennya dibilang old man sudah hampir purna gitu. Kemudian yang bertindak ini Adalah sebenarnya generasi selanjutnya. generasi selanjutnya. Sebelum ada perubahan era ini kita terserang virus COVID. Mungkin di situ ada relate-nya dengan apa yang dibicarakan sama Brother Arif ini kan sebenarnya semesta ini sudah memberi kesempatan kita untuk berkontemplasi terlebih dahulu untuk menyongsong era baru ini. Jadi kita jangan tergesa-gesa menyikapi hal-hal ini. Coba kita merenung, Riset dulu. riset dulu. Beneran Kemudian- penting nggak sih kayak gitu? Kemudian kita setelah ini kita mau melangkah seperti apa sebagai generasi muda. Itu sangat nyambung sekali. Dan kemudian langsung kita terpukul dengan kelangkaan minyak goreng, kemudian kita terpukul dengan adanya perang Rusia Ukraina yang notabene Rusia itu adalah negara adidaya gitu. yang meramaikan di medsos soal langka minyak goreng itu pun juga banyak yang masih muda. Murah. Oke, ya. Tahan penonton tahan. Iya. Oke, selesai. Iya. Mungkin kalau saya bisa mengambil kesimpulan dengan adanya kelangkaan minyak goreng ini, cobalah kita merenung. Ada apa sih ini? Gitu. Apakah ya enggak usah saiki. Oh, Cok. nanti. Oh, enggak usah saya. Aku siap-siap, Cak. Siap-siap merenung. Soalnya saya terpengaruh Cak Yoga. Maaf kalau saya berbicara Kita orang sosial, Cak. Maaf, hilaf. Cak Yoga hikmat saya juga ikut lah. Kita cobalah kita merenungi. Jadi solusi itu kembali lagi muncul dari perenungan itu tadi. Soalnya kita sendiri juga tidak bisa mempengaruhi orang banyak untuk bertindak hal yang sama. Oke, berarti gini ya Cak Yoga. Ini sebelum kita mengakhiri, jadi aku mau nambahin, berarti ini memang harus benar-benar dimulai dari kita sendiri.
sebagai individu kan untuk mengevaluasi, ya kan, atau merenung tentang apa yang telah terjadi kemarin ataupun saat ini untuk di masa depan. Yes. Nah, Yes. jadi teman-teman, marilah kita merenung yang katanya Pak Yoga, jangan sekarang, nanti aja. Nah, mungkin Mas Jati mau nambahin sesuatu sebelum kita. Udah sih sebenarnya. Saya dari tadi merenung loh. Wow, Bisa merenung ya dari tadi. santri bayar. Santri bayar. Karo menengnya dia Batin, Udah merenung. batin. ngeri. Ngerasani. Ngeri. Rasane rong batin podo ora sih? Beda, Beda. beda. Kalau batin? Rumongso. Oh. Kalau Cak Yoga sendiri ada yang mau ditambahkan apa itu aja udah? Kalau itu aja udah langsung ke Cak Arif. Mungkin Kalau Cak Arif udah ya, mari kalau kita saya bersenang-senang. sudah puas konten selanjutnya. ngobrol hari ini. Jadi gini, setidaknya nanti saya pulang sampai rumah nanti Ada perenungan ya? ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Ah iya. Jadi kita Buang walaupun ngobrol-ngobrol santai tapi ya ya ada di rumah itu coba minum minum minyak goreng. minyak Minyak goreng. goreng. Biar cepat habis dan Mm-mm. kalau minyak goreng nggak ada kan kita bisa segera berpindah ke alternatif. Iya. Ya. Kalau pesanku untuk menonton cukup nonton Black Box saja. Jangan lupa like, Komen. komen, terus subscribe dan share untuk teman-teman, dan mungkin ada yang ingin apalah. Coba Kita komen mau kalau ngobrol apa gitu. kalau mungkin ada saran bintang tamu ataupun siapa yang mungkin bisa diajak main ke sini, bisa komen-komen di bawah. Siapa tahu nanti kita bisa mengusahakan beliau untuk hadir. Siap-siap kalian juga menjadi orang yang beruntung. Kalian misalkan komen, terus pertanyaan kalian menarik, pasti kita bahas satu persatu. Kalau yang beruntung, kalau yang kurang beruntung, ya nonton Black Box. Iya. Ya, nonton Asik. Black Box. Iya, Iya, dong. nonton Black Box. Ahai gitu loh. Murah. Genje. Saya kaget Murah. Saat Bukan itu ya? kok wes aku yang sing melok nge-host. Hmm. Wah, wes. Unik. Nah. Unik. Dan saya tertarik banget. Kick Kalau- Arif. Kalau saya tertantang Kick sebenarnya. Arif. Saya nggak punya tempat sebenarnya. Di rumah itu nggak ada tempat yang seperti ini, nggak ada gitu. Susah membedakan Miskin antara- itu tadi. Miskin saya. Oh iya. Dipamerin. Go. Apa? Jujur, Cak. Apa? Sebenarnya saya itu bingung membedakan antara Arif itu pas guyon sama serius. Padahal Arif kan suka bercanda ya, tapi candanya apa itu Ya itu karena kita karena ada kepekaan kita frekuensinya beda. Ya, Heeh. sebenarnya yang saya ucapkan itu selalu apa ya, mengandung sanepan. Sanepan. Jadi kalian juga harus hati-hati ya kan. Misalkan kalian tertarik mau kirim somasi ya janganlah. Sanepan itu apa itu? Peribahasa. Oh, multi Ibarat tafsir. kata. Multi. Ibarat kata. Multi Ya, tafsir. kalau saya lebih suka kita anggap bercanda. Oke. Kita anggap bercanda. Oke. Nice. Nice. Jadi bercanda tapi serius. Ya gitulah pokoknya. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman yang Udah rela meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita. Sudah rela kuotanya. Terima kasih. Sudah rela sabar, sudah rela ngetik komen, semuanya lah. Kalian istimewa. Ini rokok ini. komen. Wes, tepuk tangan. Selera boy. Tangan. Lokal, support produk lokal. Yoi, tanpa Sampai jumpa sponsor. lagi di Miskin. acara Black Box selanjutnya. See you next time. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan Black Box selanjutnya di channel Kota Tua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh keluarga. Black box has opened.